Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian sehat selalu ya, anak-anak. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang dimensi. Bab pertama kita, hari ini saya mau menjelaskan sub yang pertama, yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang. Di sub keduanya nanti kita bisa baru mulai menghitung jarak titik, garis, dan bidang. Kayak gitu ya, Nak, di dimensi 3. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita mulai sekarang. Dimensi 3 sub pertama, yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang. Nah, ini kedudukannya itu maksudnya apa, Bu? Ada titik, ada garis, ada bidang. Sebelumnya kalian bisa bedain titik yang mana, garis yang mana, bidang yang mana kan? Titik itu ya titik, Bu, yang cuma satu. Jadi kalau penulisan titik itu biasanya hurufnya besar. Titik A, A-nya besar. Titik B, B-nya besar. Tapi kalau garis, itu biasanya dilambangkannya dengan huruf kecil. Garis L, L-nya kecil. Garis P, P-nya kecil. Ya, garis itu apa? Hubungan dari beberapa titik itu dinamakan garis gitu ya. Kalau bidang berarti apa? Hubungan dari beberapa garis kayak gitu ya. Oke, kita mulai ya. Pertama, ada kedudukan titik terhadap garis. Tadi kan titik yang paling kecil, habis itu ada garis, habis itu ada bidang. Sekarang titik dulu terhadap garis. Ada apa aja ini, gambarnya maksudnya apa sih, Bu, gitu ya. Nah, ini kita lihat. Ini ada garis, nama garisnya garis L, gitu ya, Nak? Garis L, langsung ada titik A, ada titik B, dan juga ada titik C. Nah, kalau yang ditanyakan kedudukan titik ke garis, iya, titik A dan titik B terhadap garis L namanya apa? Kalau yang ini namanya terletak pada. Maksudnya, Bu? Iya, jadi penulisannya adalah titik A dan titik B, gitu ya, terletak pada garis L. Ya, jadi kalau terletak pada atau berada pada gitu ya, berarti itu tepat pada gitu. Berarti itu ada di garisnya. Titiknya itu dilalui oleh garis. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua apalagi macamnya ini titik C. Hubungan titik C sama garis L apa? Itu namanya di luar. Jadi nanti nulisnya gimana, Bu? Titik C terletak di luar garis L. Gitu ya. Jadi sekarang udah ada dua nih. Kalau kedudukan titik terhadap garis itu ada dua. Ada yang terletak pada, ada yang di luar. Gitu ya. Terletak pada, ada yang bilang terletak pada, ada yang berada pada, ada yang tepat pada. Kayak gitu ya. Nah, yang satu lagi di luar. Oke. Nah, lanjut, Bu. Berarti kalau udah ada kedudukan titik terhadap garis, berarti selanjutnya ada titik terhadap bidang ya. Ada kedudukan titik terhadap bidang. Nah, ini sama aja, Nak. Sama apa? Ini kalau titik Kak, bukan ini garis K. Yes, garis K. Kan tapi ini titik terhadap bidang. Ya, bidangnya nih bidang alfa. Bidangnya namanya bidang alfa. Jadi dia bentuknya suatu bidang, ini di sini sih digambarinnya bidang segi 4 gitu ya. Berarti titik A dan titik B ada di mana? Titik A dan titik B sama namanya, terletak pada, gitu ya. Terletak pada. Titiknya terletak pada, Bu, kok saya baca di buku, Bu, kok saya diajarinnya. Ada macam-macam bahasanya, ada terletak pada, tadi saya udah jelasin ya di sebelumnya. Ada terletak pada, ada berada pada, ada tepat pada, ada berhimpit gitu ya, ada bahasanya banyak.
Tapi saya menggunakannya kalimatnya terletak pada ya, Nak. Berarti kalau titik C terhadap bidang alfa ini apa? Berada di luar. Ya, berada di luar. Bu, bidang kan belum tentu segi 4 doang. Kalau bentuknya kubus, oke, kita gambar kubus. Ini ada kubus nih, Nak. Ya, anggaplah rapih ya, Nak, gambarnya. Nih, jadi kalau kalian ngegambar kubus, perhatiin gambarnya caranya kayak gitu. Kita tulis A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, yang ditanya, ini yang pertama, ini titik P, misalkan, langsung ini titik Q. Pertanyaan pertama itu adalah titik P. Oh, salah. Kedudukan, pertanyaannya gitu. Kedudukan titik P terhadap bidang A, B, C, D adalah, tinggal dilihat, oh bidang A, B, C, D yang mana yang di bawah nih, yang alas, nah. P-nya ada nggak di situ? Ada di dalamnya atau di pinggir-pinggirnya nggak? Nggak ada. Adanya di AE, di luar. Berarti jawabannya di luar. Beres. Ini jawabannya. Bu, kalau misalkan kedudukan titik Q terhadap bidang CDHG. Nah, itu ada di dalam situ, Bu. Ada pas di situnya, dilewatin, Bu. Ya udah, berarti jawabannya adalah terletak pada. Atau enggak jawabannya pada atau berada pada gitu ya. Oke. Bisa? Semoga bisa ya. Kita lanjut. Berarti kalau udah titik terhadap garis, titik terhadap bidang, sekarang garis terhadap garis. Kita naik lagi garis terhadap garis. Nih kelihatan ya warnanya, saya ini deh, terangin deh ya. Ini ada warna merah di sini. Ya, ini saya gambarnya ngambil ya. Ini ada di sini, ada di sini. Ini ceritanya dia sampai ujung juga ya. Sama ada di sini. Nah, kita lihat, bandingin sama garis hijau. Kan garis ke garis ya. Garis ke garis, garis ke garis. Garisnya mana ini? Garisnya lagi sih ini. Nah, kelihatan nggak tuh garisnya? Wah, nggak kelihatan ya warna garisnya ya. Hijaunya kurang terang. Nih. Nah, Bu, ada 4 macam nih. Apa aja hubungannya? Kalau tadi cuma 2. Kalau ini, oke. Ini lihat. Dia kok kayak tegak lurus ya, Bu ya? Kayak gitu tuh, Bu. Berarti dia namanya apa? Dia yang tahu? Berpotongan. Garisnya berpotongan gitu ya. Memotong atau bahasanya juga bisa. Ya. Kalau ini, oh ini mah jelas, Bu, udah diajarin dari SD gitu. Namanya apa? Sejajar gitu ya. Bu, kalau ini tuh bukan dia nempel gini ya, Nak. Nempelnya nggak hanya gini, nempelnya tuh sebenarnya atas bawah gini. Itu apa? Pokoknya di garis yang sama, dua-dua garisnya itu. Namanya berhimpit. Gitu ya. Dan yang terakhir, Bu, yang satu kayak gini, Bu. Yang satu gini, ini berpotongan bukan sih, Bu? Tapi kok dia nggak nempel? Namanya apa? Kayak berpotongan, tapi dia tidak menempel. Namanya bersilangan. Nah, ini anak suka salah membedakan yang bersilangan sama berpotongan. Jadi diperhatikan. Kalau berpotongan itu dia nempel, kena motongnya. Kalau bersilangan, dia sebenarnya kalau nempel ya ketemu, namanya potong. Tapi kan nggak ketemu, berarti namanya bersilangan. Seperti itu ya. Semoga kalian bisa. Lanjut lagi, Bu. Udah garis terhadap garis. Berarti selanjutnya garis terhadap bidang. Oke, sekarang ngebandinginnya garis yang merah sama bidang yang warna coklat ya, Nak. Garis yang merah sama bidang yang warna coklat. Oh, ini udah ketahuan, Bu. Udah pada bisa ini mah, kelihatan.
Kalau yang ini namanya apa? Garisnya yang satu di atas, yang satu di bawah. Tapi mereka sama-sama sejajar namanya. Oke. Bu, kalau yang ini Bu, kok sama-sama di bawah? Tadi kayak garis ke garis. Kalau sama-sama ada di situ namanya berhimpit. Nah, yang terakhir Bu, ini apa ya Bu? Ini kok kayak ngilang, bersilangan, tapi dia nempel gitu Bu. Namanya apa? Ya, ada yang bilang ini bisa dikatakannya dua. Bisa berpotongan atau juga banyak, kadang-kadang saya bilang berpotongan gitu, tapi kadang-kadang saya juga bilang menembus gitu ya, karena kalau ini garisnya saya panjangin kan nembus gitu ya, menembus dari bidang itu, gitu ya. Jadi ada yang berpotongan, ada yang menembus. Bisa bedainnya titik pada titik, titik pada garis, titik pada bidang, garis pada garis, garis pada bidang. Berarti yang terakhir apa? Bidang pada bidang. Nah, ini kayak tadi Bu ada 3. Iya, ini mah udah jelas. Oh ini Bu, ini bidang yang ini bidang yang ini. Kelihatan mereka saling apa? Hadap-hadapan Bu. Iya, berarti namanya sejajar. Gitu ya. Bu, kalau yang ini Bu, ini kok setengah-setengah? Iya, maksudnya itu gambarnya biar kelihatan. Padahal dia nempel di tempat yang sama. Namanya apa? Berhimpit. Dan yang terakhir, nih kalau ada kayak gini, oh sama Bu, ini kayak yang tadi ya. Memotong atau berpotongan atau menembus. Ya, gampang ngapalinnya. Harus bisa. Asalkan gambar itu kalau ada gambarnya kan jadi jelas kan ya, bisa bedain ya. Coba kalau nggak digambar di awang-awang doang, bisa salah. Jadi bahaya, harus digambar. Oke, kita lanjut. Nah, langsung contoh soal Bu. Biasanya kalau contoh soal saya langsung ngerti nih Bu. Kalau tadi masih ngawang-ngawang. Nanti kalau masih belum bisa diulang-ulang lagi videonya ya. Dibaca pelan-pelan sambil ditulis, diingat-ingat, diperhatikan bedanya. Oke? Nah, yang pertama, diketahui titik O merupakan perpotongan antara diagonal KM dan LN. Oke, kita bikin dulu. KM, nih saya bikin ya. KM, ML di sini nih. Oh, ini ada huruf O di sini. Oke, udah huruf O di situ. Yang pertama, dia bilang kedudukan titik O terhadap garis KP. Ya, ingat gak tadi titik pada garis itu apa? Cuma ada 2. Terletak pada sama di luar. Sekarang lihat, titik O sama KP. KP yang mana? KP-nya itu, nih saya warnain warna hijau ya. KP itu di sini, Bu. Nih KP. O-nya di sini, Bu. Berarti dia apa jawabannya? Di luar. Berarti jawabannya titik O berada di luar garis KP. Nanti ditulis kalimatnya ya. Nanti kalian nulisnya ditulis kalimat lo ya. Yang B, kedudukan garis O terhadap garis KM. Oke, O-nya yang itu, Bu. Warnanya ganti lagi, Bu. KM ini, Bu. Nih, KM. O-nya itu, Bu. Iya, dilewatin, Bu. Berarti namanya apa tadi kalau titik terhadap garis yang dilewatin atau yang kena? Berada pada atau tepat atau berada pada ya. Titik O berada pada garis KM atau titik O tepat pada garis KM ya. Lanjut lagi. S atau tadi saya bilangnya terletak pada ya. Nanti saya diprotes lagi. Itu tadi ngajarinnya terletak pada, kok nulisnya berada. Oke, bebas sih. Nanti kalau kalian mau nulisnya apa, asalkan ada kata padanya ya benar. Terletak. Oh, beda warnanya ya. Lanjut. Nggak apa-apa ya. Sekarang yang C. Kedudukan titik L. Mana L? Oh, ini L nih. L. Ini L. Terhadap bidang KMPR. KMPR. Oh, ini nih bidangnya yang ini nih. Nih yang miring nih, Nak. Nih ya, diagonal bidang ini. Ya udah. Titik terhadap bidang juga cuma 2. Di luar atau terletak pada. Itu ada ditempel di situ nggak? Enggak. Berarti jawabannya adalah di luar. Oke, yang terakhir. Titik O. Oh, ini yang tengah-tengah nih, Bu. Sama LQSN. LQSN. Oh, dia diagonal, tapi diagonal miring sini nih. Nah, O-nya kelewatan nggak? Kelewatan L sama N nih. Berarti dia jawabannya apa? Yes, betul. Terletak pada.
Bisa nggak sekarang bedain? Ya, jadi kalau ini nanti soalnya, kalau biasanya di soal tuh langsung diketahui titik, oh jadi nggak ada gambarnya. Jadi kalian langkah pertama harus bisa ngegambar dulu. Cara ngegambar kubus, tadi udah Ibu ajarin, lihat. Gambar dulu depannya. Habis itu, gambar belakangnya. Harus sama, usahakan sama depan sama belakang. Habis itu tinggal disambung-sambungkan deh. Jadi, baru dikasih huruf A, B, C, D, E. Tengah kayak elemen O, P, Q, R, S. Bisa? Semoga bisa ya. Saya lanjut ya. Contoh soal. Nah, Bu, kalau persegi panjang gambarnya gimana? Sama aja tak. Kalau tadi kan kotak. Ini tetap 2. Tuh, sama. Nih. Tuh, jadi. Bu, kalau persegi panjangnya berdiri, sama aja. Tuh, taruh di belakangnya. Tinggal dihubungin. Tuh. Sama aja, harus bisa ya. Harus bisa, harus lancar latihan. Pertama yang A, sebutkan pasangan bidang yang sejajar. Ya Allah, ini banyak. Ibu beberapa aja ya kasihnya. Pertama, bidang. Ingat ya, bidang. Berarti jangan cuma 2 huruf. Kalau 2 huruf namanya garis. Bidang mah 4 ya. Minimal 3 juga boleh. Bidang yang berhadapan. Di sini karena persegi panjang, saya bidangnya bidang segi 4 ya. Pertama, B, C, G, F. Kalau ngurutin bidang itu berurutan ya. Kalau mau mulai BF berarti lanjutannya GC. Kalau saya udah BC, GF gitu. Harus seperti itu ya. BC, GF dengan sejajarnya dengan harus sama bacainnya. A, D, H, E. Lagi ada berapa lagi Bu? A, B, C, D alasnya dengan atasnya E, F, G, H, gitu kan? Mana lagi Bu? Depan belakang. Oke deh, semuanya dibacain. A, B, F, E, gitu ya. Dengan D, C, G, H. Oke. Lagi Bu, sebutkan bidang yang memotong. Bidang A, D, H, E, A, D, H, E. Oke, ini saya warnain. Yang memotong. Oh, lihat. Yang memotong tuh ingat kalau motong harus ada kena. Harus tempel gitu ya, harus kena. Berarti yang kena mana? Oh, atas, samping, samping-samping sama bawah, Bu. Berarti bidang apa aja jawabannya? Jawabannya adalah pertama yang bawah dulu ya, A, B, C, D itu memotong, udah jelas. Lagi Bu, yang samping sananya yang belakang Bu, C, G, H, D. Lagi Bu, atasnya juga motong Bu, E, F, G, H. Oh ya tadi atas bawah udah belum? Oh udah. Lagi yang terakhir, yang mana? Yang depan. A, B, F, E. Oke, ada 4. Bisa bedain mana sejajar, mana memotong, mana terletak pada, mana di luar. Berhimpit belum Bu? Berhimpit sama bersilangan. Contohin Bu. Rusuk yang bersilangan. Nah nih, dengan rusuk AB ingat bersilangan. Kita bedah satu-satu. Bu, kalau ngegambar, kalau boleh tahu nih Bu ya, nanti kan di bab dimensi tadi ada apa aja? Persegi, persegi panjang. Berarti, sorry persegi. Kubus sama balok. Ya, dari tadi Bu ngomongnya persegi panjang ya, harusnya balok loh. Kubus sama balok, Bu. Harus gambarnya gimana? Kalau kubus sama balok udah Ibu ajarin. Tapi kalau limas gimana? Nih caranya gini, kalian bikin kayak jajar genjang. Oke. Udah, kalian taruh titik jangan pas di tengah-tengah karena gambaran kita bukan kayak komputer yang kelihatan jelas. Taruhnya agak pinggir sudut ke kiri. Biar apa? Biar nanti nggak sama. Nah, ini baru kenain. Nah, kalau kalian di tengah-tengah nanti yang ujung-ujung itu nih yang A ini kan B C D. Kalau kalian pas di tengah nanti si A sama si D. A AT sama DT-nya sama garisnya. Jadi agak harus ke sana. Oke? Nah, sekarang lihat rusuk yang bersilangan sama AB. Oke, kita bahas satu-satu. Bu, AB. Kalau saya nanya AB sejajarnya sama apa, Nak? AB sejajarnya sama DC. Betul. Kalau sejajar ini. Kalau yang berpotongan yang mana, Bu? Yang mana, Nak? Oh, Bu, berpotongan itu yang kena, Bu. Berarti yang berpotongan nih si BC berpotongan, si AD berpotongan, si TA berpotongan, si TB berpotongan.
Berarti sisanya apa, Bu, si TC sama si TD? Dia kayak motong tapi nggak kena. Apa yang kayak motong tapi nggak kena tuh namanya? Namanya apa? Namanya bersilangan. Berarti jawabannya ini TC dan TD. Bisa. Bu, kalau yang berhimpit kayak gimana? Ya udah, AB sama BA. Itu kan berhimpit. Dia sama-sama di garis itu. Itu ya. Semoga bisa ya. Lanjut. Nah, nih soalnya kayak gini rata-rata nanti. Jadi kalian harus ngegambar sendiri. Kedudukan garis CE terhadap bidang ABGH pada kubus ABCDEFGH. Berarti kita harus gambar kubus. Nih, cara gambarnya tuh. Hap. Nah. Ya, kalau gambarnya jelek-jelek dikit, ya wajar ya. Kalau kalian nanti gambarnya harus pakai penggaris loh ya. Ini rapi kalau pakai penggaris loh. Oke, ini A, B, C, D, E, F, G, H. Anggapnya rapi ya. CE terhadap bidang, oke. CE, mana CE? Nih, CE terhadap bidang A, B, G, H, A, B, G, H. Oke, bidangnya saya warnainnya warna biru. Oke, ini bidangnya. Oke. Oh itu nempel Bu. Tadi nempel namanya apa? Tapi kok Bu nempelnya sampai ke ujung? Iya, makanya ada bahasanya memotong atau tidak apa tadi? Iya, betul. Memotong atau berpotongan atau tidak atau dinamakan menembus. Oke. Bisa? Bisa Bu, insya Allah. Oke lanjut. Bu, gambar limas. Oke, kita gambar limas. Di sini ya. Oke. A, B, C, D, ini T. Oke, banyak bidang yang memotong bidang TKL. Oke. Oh salah Bu, bawahnya bukan ABCD Bu, KLMN. Hapus dulu. KLMN. KLMN. Oke, warna bidangnya warna kuning, Bu. TKL. Oh, yang di depan nih TKL mah. Bayang ya, ini yang di depan nih TKL. Tadi udah bilang kalau mau motong tuh yang kena. Mana aja yang kena? Yang kena TKL. Itu dong, Bu. Alasnya kena. Iya, alasnya kena. 1. KLMN. Alasnya kena. Yang kena lagi mana? Sampingnya itu, Bu. Kena. Iya, benar. TLM juga nempel kan ke TL-nya. Mana lagi? TKN, Bu. Oke. TKN. Udah, Bu, yang nempel itu. Nah, ini yang hati-hati. Suka salah. Si NMT juga nempel. Kok nempel, Bu? Enggak kena, enggak motong. Motong itu ujungnya kena. Sama-sama kena di T. Gitu. Oke, jadi ada berapa buah? Ada 4. Bisa. Semoga bisa ya. Oke, kita lanjut. Sudah beres. Alhamdulillah bisa belajar hari ini. Semoga bisa ya. Oke, kalau masih ada yang bingung bisa ditanyakan ke saya, dijapri ke saya, atau diulang-ulang lagi videonya. Ya, nanti materi pendukungnya saya upload di Google Classroom masing-masing atau saya kirim via WhatsApp. Oke, selamat belajar dan jangan lupa tugasnya dirangkum. Rangkum apa? Rangkum yang perlu kalian ketahui. Bedakan. Kasihlah contoh titik pada garis apa aja adanya. Kayak gimana? Titik pada bidang, garis pada garis, garis pada bidang, dan bidang pada bidang. Oke, beri contohnya di latihan kalian di buku ya. Harus ngerangkum dan harus menulis biar kalian bisa. Matematika itu mudah,
Kalau mau sering latihan ya, latihan dimulai dari menulis coba atau menonton ini disering-seringin ya. Sekian dari saya, semoga kalian sehat-sehat aja, semoga kalian mengerti. Tetap di rumah saja, kalaupun harus keluar rumah jangan lupa tetap menggunakan masker, membawa hand sanitizer dan selalu mencuci tangan dan jaga jarak, hindari kerumunan, ingat pesan Ibu. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.